Bab 710. Kamu pemuda yang menarik. Tutur Gary tak terkalahkan. Lalu dia memperhatikan Adril dengan penuh minat dan tiba-tiba berkata, sebenarnya aku juga nggak suka bermain catur. Apa? Tanya Adril terkejut. Bahkan Rafa juga tercengang. Gary tak terkalahkan yang menyusun papan catur setiap hari. Tetapi ternyata dia tidak suka bermain catur. Rafa bahkan tidak mengetahui hal ini. Gary tak terkalahkan mengernyitkan bibirnya dan berkata, lebih tepatnya, aku sangat membenci catur. Apa artinya bermain-main di papan catur dan membunuh satu sama lain dengan lambat? Lebih baik bertarung dengan pedang dan senjata nyata. Tapi kakakku suka. Waktu kecil kakakku juga selalu memaksa aku bermain catur dengannya. Kalau aku nggak mau main dia akan memukuliku. Membicarakan hal ini, Gary tak terkalahkan mengernyitkan bibir. Sudut bibir Adril juga sedikit berkedut. Dia tidak menyangka bahwa Gary tak terkalahkan memiliki sisi ini. Rafa juga bingung. Dia bahkan tidak tahu bahwa Gary tak terkalahkan memiliki sejarah kelam ini dan bahkan sering dipukuli saat kecil. Tapi kemudian kakakku pergi dari rumah dan gak terlihat selama bertahun-tahun. Jadi aku hanya bisa berlatih catur. Tunggu sampai saat aku bertemu dengannya lagi. Aku pasti akan membunuhnya dengan kejam untuk membalas dendam masa lalu. Seru Gary tak terkalahkan dengan nada dingin. Jelas masih merasa kesal. Pak Gary hebat. Ujar Adril merasa lucu. Gary tak terkalahkan sungguh lugas dan jujur. Dia tidak menyembunyikan sejarah kelam dan membuat Adril merasa akrab dengannya. Pak Gary, Anda masih harus berobat. Ucap Rafa mengingatkan. Oh, ya. Masih harus berobat. Sahut Gary tak terkalahkan. Gary tak terkalahkan tersenyum dan melanjutkan. Ini sudah penyakit lamaku. Nggak apa-apa jika nggak bisa sembuh. Ikuti saja caramu. Terserah mau diapakan. Nggak perlu sungkan. Adril merasa lucu sejenak. Gary tak terkalahkan cukup berpikiran terbuka. Namun, Gary tak terkalahkan juga karena sudah kecewa berkali-kali. Jadi dia mencoba segala cara walaupun mustahil. Aku akan memeriksa denyut nadi terlebih dahulu. Ucap Adril. Silakan. Sahut Gary tak terkalahkan. Gary tak terkalahkan. Mengulurkan pergelangan tangannya. Lalu Adril duduk dan meletakkan dua jarinya di pergelangan tangan Gary tak terkalahkan. Adril hanya merasakan bahwa lengan Gary tak terkalahkan sangat dingin. Seperti mayat. Bagi orang biasa, ini adalah penderitaan yang sangat besar. Tetapi Gary tak terkalahkan telah bertahan begitu lama dan ekspresi wajahnya bahkan tidak berubah. Hanya bisa mengatakan bahwa kekuatan tekad Gary tak terkalahkan benar-benar luar biasa. Beberapa saat kemudian, Adril mengerutkan kening. Lebih parah dari perkiraanku jika nggak segera diobati. Pak Gary mungkin hanya memiliki umur kurang dari 10 tahun lagi. Ujar Adril dengan serius sambil melepaskan jarinya. Sekarang Gary tak terkalahkan tidak hanya terkena racun dingin yang menusuk tulang, tetapi juga menunjukkan tanda-tanda bahwa racun telah meresap ke sumsum tulang. Penilaian 10 tahun. Itu sudah dikatakan Adril secara ringan. Dengan kondisi Gary tak terkalahkan sekarang, 5 tahun saja sudah cukup sulit. Harus diketahui bahwa tingkatan Gary tak terkalahkan adalah guru bumi. Seorang ahli guru bumi yang normal dapat hidup hingga usia maksimum 150 tahun. Tampaknya Gary tak terkalahkan juga tidak terkejut dengan diagnosis Adril. Dia hanya tersenyum dan berkata, siapa yang tahu apakah aku bisa hidup sampai selama itu? Aku berperang sepanjang hari. Mungkin aku akan mati dalam 1 atau 2 tahun. Kalau aku bisa hidup 10 tahun lagi, itu sudah keuntungan bagiku. Adril tidak berbicara. Sepertinya Gary tak terkalahkan ini terlalu berpikiran terbuka. Ayah angkat. Jangan bicara seperti itu. Ujar Rafa sambil tersenyum getir. Sementara Adril berkata dengan tidak berdaya. Awalnya aku sudah melakukan beberapa persiapan. Tetapi sekarang, kelihatannya persiapanku nggak memadai.
Sepertinya Gary tak terkalahkan sudah mendengar banyak kata-kata serupa. Dia tersenyum dan berkata, "Nggak apa-apa kalau nggak bisa diobati. Temani aku merenungi permainan catur juga boleh." Pak Gary sudah salah paham. Maksudku adalah, awalnya aku bisa menyembuhkanmu dalam 1 jam. Tapi sekarang, butuh 1 hari. Tutur Adril. Namun, setelah mendengar perkataan ini, Gary tak terkalahkan dan Rafa tertegun. Satu hari. Tanya Rafa sambil menatap Adril. Seolah-olah tidak percaya. Sementara Gary tak terkalahkan tidak terlalu terkejut. Dia menatap Adril dan bertanya dengan ragu. 1 hari. Apakah kamu yakin? Sementara itu, Adril menggaruk kepalanya dan berkata, 1 hari memang agak lama. Baiklah. Aku akan berusaha lebih keras. 6 jam. Aku pasti akan menyembuhkan Pak Gary dalam 6 jam. Adril merasa agak segan saat mengatakannya. Sebagai seorang murid tabib agung, ini pertama kalinya dia tidak bisa langsung menyembuhkan penyakit. Malah harus membiarkan Gary tak terkalahkan menderita 1 hari lagi. Ini sungguh memalukan.